Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, pada kesempatan siang hari ini kita bisa bersama Ibu Dita berkumpul bersama di ruangan kelas 1 untuk mengikuti kegiatan sharing atau berbagi praktik baik menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah oleh Bu Dita Febri Handani, SPD MPD CGP Angkatan 11 Kota Magelang yang terselenggara pada hari ini Jumat. Alhamdulillah, untayan kata dan puji syukur pertama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa bersama berkumpul dalam acara ini tanpa suatu halangan apapun. Sholawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya minat dunia hatta akhirah. Amin Allahumma amin. Bagaimana Bapak dan Ibu hari ini masih semangat? Oke, saya cek dengan tepuk semangat ya. Tepuk semangat dan dingdung saja nih Bapak dan Ibu. Oke, kita mulai dengan tepuk semangat dan dingdung dan ding ding ding. Dung dung dung, ding ding ding, dung dung dung, se, aha aha ma, aha aha na, aha aha semangat. Ya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, 60 menit ke depan kita akan bersama-sama mengikuti pemaparan dari Bu Dita Febri Handani mengenai penyebaran pemahaman budaya positif di SMP Cacat Benang Kota Magelang. Tapi sebelum kita mengikuti sesi pemaparan, terlebih dahulu kami berikan waktu kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Rahmat Daryono untuk memberikan sambutan, arahan sekaligus motivasinya. Pada beliau waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Mbak Dita selaku CGP Angkatan 11 Kota Magelang, yang saya hormati Bapak Ibu guru dan karyawati SD Negeri Kota Benang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang hari ini kita dapat bertemu dalam acara menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah yang mana nanti akan disampaikan oleh Bu Dita Febri Handani SPD MPD. Saya selaku kepala sekolah di SD Negeri Kota Benang merasa bangga sekali bahwa tahun kemarin ini juga ada yang sudah lulus untuk CGP Angkatan 9 ya, Bu Nia, Bu Kurnia Pujiastuti. Tahun sekarang adalah semoga Mbak Dita bisa lancar dalam melaksanakan tugasnya sampai akhir besok. Kemudian besok tahun depan mungkin Pak Deni ya. Nah, monggo untuk yang lain juga saya harapkan untuk bisa mengikuti semua. Semoga untuk tahun berikutnya banyak yang terjaring ya untuk mengikuti CGP angkatan 13, 14 dan seterusnya. Yang kedua, kami sangat bangga. Semoga ini Mbak Dita selalu diberi kesehatan. Masih berapa bulan Mbak Dita? Kalau dihitung masih 4 bulan ya? Sampai Desember ya. Ini semoga diberi kelancaran dan tidak ada halangan suatu apapun sampai panen raya besok. Demikian dari saya. Tidak lupa ini juga ada Bu Lutfi ya. Tadi maaf tidak kelihatan di sini. Selamat datang dari SD Negeri Kota Benang 1. Ya, begitu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata dari saya yang kurang, mohon maaf. Saya ikhlas saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kepada Pak Ahmad Daryono kami haturkan terima kasih. Setelah ini kita akan mengikuti sesi 60 menit bersama pemaparan dari Bu Dita. Monggo Bapak Ibu silakan nanti untuk bisa berpartisipasi aktif, mungkin tanya jawab, mungkin ada kesan dan pesan sekaligus saran mengenai hasil sharing dari pemaparan budaya positif ini. Nanti disilakan saja pada sesi selanjutnya. Untuk sesi kedua langsung saja menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah oleh Bu Dita Febrihan dari SPD MPD. Disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Cacaban 6, Bapak Rahmat Daryono, dan juga Bapak Ibu Guru dan karyawan SD Negeri Cacaban 6. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya untuk mengikuti kegiatan kami menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Saya ucapkan terima kasih juga untuk Bu Nia yang sudah mengantarkan acara pada siang hari ini. Sebelumnya saya ingin dengar semangatnya dari Bapak Ibu guru semuanya, walaupun sudah siang, ya. Semoga siang hari ini tidak ngantui dan juga semua bisa berpartisipasi aktif, sama dengan harapan kita ketika mengajar anak-anak kita di sekolah itu berlangsung sampai pukul 13.35. Harapan saya juga sama dengan Bapak Ibu guru semuanya, bahwa Bapak Ibu guru dapat mengikuti kegiatan ini dengan antusias. Dan pertama, kita kosongkan gelas kita terlebih dahulu agar yang sudah terisi juga tidak bludak. Nah, semoga ilmu yang saya sebarkan pada hari ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana suaramu? Ini suaraku. Terima kasih. Sebelumnya kita ice breaking sejenak. Tolong tirukan apa yang saya ucapkan. Tirukan apa yang saya ucapkan. Sapi makan apa? Sapi makan apa? Oh, berarti Bu Intan masih fokus ya. Saya kira mau jawab rumput. Ya, tidak perlu berlama-lama. Pada kesempatan siang hari ini saya ingin menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah yang sudah saya dapatkan dari program guru penggerak pada modul 1.4. Tujuannya yang pertama adalah peserta dapat memahami konsep-konsep budaya positif. Yang kedua, peserta dapat memahami penerapan budaya positif di sekolah. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi yang lebih lanjut, saya sudah membagikan link Padlet mengenai sebuah pertanyaan. Silakan Bapak Ibu bisa membuka link tersebut dalam grup WhatsApp tim solid, mengenai apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan kita. Nah, silakan Bapak Ibu bisa mengisi link tersebut, dijawab pertanyaannya. Kalau kita berada di dalam lingkungan sekolah, berarti kita juga menuliskan apa sih pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolahan kita. Nah, caranya diklik link tersebut, kemudian diklik tanda tambah. Bu Dia sudah ya. Saya tampilkan jawaban dari Bapak Ibu semuanya. Belum diberi nama ya. Tolong untuk bisa diedit itu dan bisa ditambahkan nama. Ini jawaban yang pertama. Masih ada yang mengetik ya. Ini masih ada yang mengetik di sini. Baik, jawaban dari Bu Diah saya bacakan ya Bu Diah. Bu Diah menjawab, sangat penting karena dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan memotivasi siswa, membantu siswa mengembangkan karakter yang positif
positif serta membantu siswa bergotong royong dan bekerja sama. Kemudian yang ini baru 2 loh jawabannya. Monggo Bapak Ibu, saya tunggu partisipasi aktifnya di dalam link tersebut. Bu Nia tidak membawa HP, ya, karena kantornya terkunci. Bu Intan menjawab, menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah sangatlah penting karena hal tersebut otomatis membangun semangat siswa dalam mengikuti segala hal kegiatan di sekolah, yang paling utama dalam bentuk pembentukan karakter peserta didik. Ya, kedua Bu Guru menjawab, yang terpenting adalah mengenai pengembangan karakter. Ya, saya minta pendapatnya dari Bu Diah terlebih dahulu. Bu Diah, kalau melihat karakteristik siswa di kelas 2, Bu Diah mengajar, karakter apa sih yang sepertinya penting untuk dikembangkan atau penting untuk ditumbuhkan? Terima kasih untuk waktunya. Untuk karakter yang diterapkan di siswa kelas 2, karakter antara siswa tentang kepeduliannya terhadap teman yang lain. Dan karakter yang selain itu juga karakter tidak membeda-bedakan teman, serta karakter dalam tindakan pembulian kepada teman. Jadi kita menciptakan agar siswa tidak membuat kegiatan misal membuli teman atau melakukan sesuatu yang membuat temannya sakit hati seperti itu. Baik, terima kasih pendapatnya Bu Diah. Berarti lebih ditekankan kepada nilai kepedulian, ya, dan toleransi. Selanjutnya jawaban dari Bu Tia, sangat penting untuk meningkatkan motivasi dan semangat anak dalam belajar. Ya, betul sekali. Kemudian ini jawabannya siapa, belum diberi nanti? Oh ya, saya scroll ke bawah, berarti pun sangat panjang sekali ya. Seperti menulis karya tulis ilmiah. Suasana positif penting diciptakan di sekolah agar semua warga sekolah merasa aman, nyaman, dan senang. Bagi siswa, perasaan tersebut menjadi salah satu motivasi untuk dapat senang mengikuti pembelajaran. Bagi guru, suasana positif dapat berimbas dalam menciptakan pembelajaran yang komunikatif, kreatif, dan bermakna. Warga sekolah akan merasa betah apabila lingkungan mendukung untuk kegiatan. Betul sekali, saya setuju sekali dengan pendapat dari Bu Desi. Ya, selanjutnya Bapak kami, Pak Rahmat menjawab, sangat penting dikarenakan dengan kita menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah itu bisa membuat karakter anak yang diperlukan pada zaman modern ini, bahkan zaman di mana media sosial sangat berpengaruh, yang berpengaruh dengan karakter peserta didik di masa depan. Pak Syafa menjawab, menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah sangat penting karena dapat menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan, sehingga peserta didik merasa nyaman berada di sekolah dan nyaman dalam mengikuti pembelajaran. Dan jawaban yang terakhir, memberikan kenyamanan pada siswa dalam melaksanakan berbagai kegiatan sekolah. Jadi pada intinya, lingkungan yang positif itu menjadikan lingkungan yang nyaman. Yang nyaman di sini bukan nyaman untuk siswa saja, tetapi juga guru, karena kita sebagai guru itu tuntutannya sangat luar biasa. Kita harus melayani anak-anak kita yang memiliki berbagai macam kebutuhan, ya. Terima kasih untuk partisipasi aktifnya. Selanjutnya akan saya jelaskan, ini sebagai mengantar ya, kegiatan pada siang hari ini, bahwa ternyata Bapak Ibu guru juga menginginkan suasana yang positif di lingkungan sekolah. Nah, konsep-konsep budaya positif yang pertama akan saya jelaskan mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi yaitu mengenai 5 posisi kontrol, dan restitusi mengenai segitiga restitusi. Yang pertama, kita akan belajar mengenai disiplin positif. Nah, ada 2 orang yang satu kulitnya putih itu diberi nama A. Tugasnya adalah si A itu mengepalkan salah satu tangan. Kemudian A membayangkan bahwa A itu menyimpan sesuatu yang sangat
Nah, kemudian rekan B mencoba dengan cara untuk membuka kepalan tangan, teman B membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang disuap agar bersedia membuka kepalan tangan. Apa yang akan terjadi? Saya minta pendapatnya dari Bu Harti. Jadi A mengepalkan tangan. Nah, dia menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan tersebut. Kemudian B mencoba mengintimidasi untuk membuka kepalan tangan tersebut. Kalau Bu Harti janji A, boleh atau tidak? Kalau boleh karena apa? Tidak karena apa? Kalau menurut saya tentu saja tidak boleh, karena dari yang disampaikan Bu Dita ada kata-kata intimidasi, ya, dimana intimidasi itu kan sesuatu yang negatif, berkesan negatif, jadi menurut saya tidak boleh. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kalau tidak boleh berarti yang memegang kontrol yaitu Bu Harti sendiri, A, sebagai A. Berarti sekarang saya tanya, karena kita sebagai guru, jika murid kita menyembunyikan sesuatu dan dia tidak mau bercerita kepada kita, misalnya dia sedang menyembunyikan sesuatu yang ternyata berdampak terhadap perilaku dia dalam menerima pelajaran di kelas. Nah, apakah kita akan memaksa dia ketika dalam situasi tersebut? Saya minta pendapatnya Pak Denny. Kalau dibilang memaksa mungkin kurang tepat, tetapi kita terlebih dahulu menjelaskan kenapa, misalnya kenapa si A itu berubah, lalu kita harus tahu karena alasannya itu berdampak dengan sikap dia dalam pembelajaran. Jadi kalau dibilang memaksa mungkin kurang tepat, tetapi istilahnya membujuk ya, membujuk, terus menjelaskan juga alasannya. Kenapa sih kita sebagai guru harus tahu? Baik, terima kasih ya Pak Denny ya. Selanjutnya, nah ini yang akan kita pelajari mengenai disiplin positif. Kita belajar mengenai teori kontrol bahwa memang sebenarnya kita yang mengontrol diri kita sendiri. Bahwa dalam disiplin kita perlu belajar untuk kontrol diri kita dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, dalam teori kontrol bahwa setiap perilaku siswa, semua perilaku manusia yang di sini konteksnya adalah siswa, itu memiliki tujuan. Nah, tujuan itu didasari oleh sebuah teori, yaitu teori motivasi. Nanti akan saya jelaskan. Nah, kemudian berhubungan juga dengan 5 posisi kontrol dan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini akan kita pelajari lebih lanjut. Selanjutnya, teori kontrol dari Dr. William Glaser. Jadi ditemukan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Setelah saya mendapatkan materi ini, saya menyadari posisi saya bahwa saat berada di kelas, saya sebelumnya mungkin terlalu mengatur ya kalau dianggap seperti itu. Walaupun kita arah tujuannya itu untuk kebaikan, terkadang kita belum tahu kenapa sih anak kok berperilaku seperti itu. Ternyata ada dasarnya. Nah, untuk hal yang guru dapat mengontrol murid, itu kita tuh seperti terkesan memaksa dengan aturan-aturan yang diterapkan. Jadi kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kita semua punya anak. Kita ajarkan anak kita untuk berani menolak jika kamu tidak mau. Contohnya dalam mainan. Kita boleh loh memberikan pilihan kepada anak kita untuk tidak mengizinkan orang lain meminjam mainan kita, mainan anak kita. Itu boleh karena itu kontrolnya anak kita. Tetapi di sisi lain terkadang kita juga dibenturkan dengan keadaan bahwa jika kita tidak mengizinkan orang lain untuk meminjam mainan anak kita, maka anak kita akan dianggap pelit, tidak peduli, tidak toleransi terhadap anak lain yang cuma sekedar pengen aja, pengen pinjam mainan aja nggak boleh, begitu ya. Padahal kita juga mengajarkan
menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka sehingga mereka tidak melakukannya. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Jadi memang bukan menormalisasi mereka untuk bilang tidak ya, tetapi memang ada beberapa hal yang kita mungkin tidak bisa paksakan. Selanjutnya, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ini tadi kita juga membicarakan mengenai stimulus respon, bahwa kita mengajar anak-anak SD kelas 1 dan kelas 6 pasti stimulusnya berbeda dengan yang guru terima, dan guru juga memberikan respon yang berbeda. Kalau dengan kelas 1 jelas tidak bisa diperlakukan sama dengan kelas 6, karena mereka juga memberikan stimulus yang berbeda terhadap kita, karena berbeda dengan level umurnya. Nah, kemudian dijelaskan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, pada teori stimulus respon menjelaskan bahwa kebutuhan semua manusia itu sama. Berbeda dengan teori kontrol bahwa kebutuhan kita berbeda. Saya berbeda kebutuhan dengan Bu Desi. Saya berbeda kebutuhan dengan Mistia. Mungkin karena Mistia masih single, mungkin beras hanya cukup misalnya 1 bulan 2 kilo karena makan sendiri. Nah, berbeda dengan Bu Desi karena sudah putranya 3, kemudian ada orang lain yang juga di dalam rumahnya, jadi mungkin berbeda kebutuhan dengan Mistia, mungkin bisa menghabiskan 15 kg beras. Nah, selanjutnya pada stimulus respon semua orang melihat hal yang sama, berbeda dengan teori kontrol bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan menurut teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya pada teori stimulus respon, sedangkan pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian pada stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain, pada teori kontrol kebalikannya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, apakah disiplin itu? Menurut Bu Intan, disiplin itu apa? Disiplin itu menurut saya segala keteraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, Bu Dita. Disiplin mengenai sebuah aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Nah, kalau menurut para ahli apa sih arti dari disiplin? Sama seperti pendapat dari Bu Intan, bahwa dalam budaya kita makna kata disiplin berarti sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, betul ya? Kita cenderung menghubungkan kata disiplin sebenarnya dengan ketidaknyamanan. Contohnya ketika anak-anak, kalau kelas 6 mungkin sudah bisa dikasih tahu, anak-anak kelas 1 mungkin masih banyak yang menggoyang-goyangkan kaki ketika pelajaran. Nah, ketika menggoyang-goyangkan kaki otomatis menyebabkan suara berisik. Nah, itu sebenarnya mungkin cara dia untuk menghilangkan ketidaknyamanannya dia ketika di dalam kelas. Jadi caranya adalah dengan menggoyang-goyangkan kaki. Nah, menurut Ki Hajar Dewantoro, disiplin adalah untuk menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Motivasi internal itu ada di dalam diri
Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Ternyata selain motivasi yang ada di dalam diri kita bisa menciptakan kedisiplinan diri kita melalui motivasi eksternal karena berasal dari luar, karena bukan dari dalam diri kita sendiri. Nah, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik yang tumbuh di dalam diri mereka sendiri, bukan motivasi ekstrinsik. Nah, selanjutnya nilai-nilai kebijakan sebenarnya ada 6 komponen, tetapi saya munculkan satu saja yang selama ini kita sudah gunakan di dalam sekolah, yaitu profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Kita bisa nyanyikan bersama-sama ya. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kita ulangi sekali lagi dengan semangat biar tidak ngantuk ya. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ini adalah harapan karakter-karakter yang tadi Bapak Ibu tuliskan di awal kita memasuki materi ini. Selanjutnya, materi yang kedua mengenai teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, pertanyaan yang pertama, ini yang pertama saya nggak berani jawab. Saya bisa datang sebelum jam 7, tetapi kalau kurang banyak dari jam 7, terus terang saya belum bisa. Ya, mengapa sih kita harus sampai di sekolah sebelum jam 7? Saya minta pendapatnya Bu Lutfi. Mengapa kita harus sampai di sekolah sebelum jam 7? Untuk pribadi dulu ya. Jadi karena jam kerja kita kan jam 7. Kalau kita tepat jam 7, biasanya di jalan kita akan terburu-buru. Nah, sikap terburu-buru itu sendiri itu tidak baik karena kita menghadapi jalanan yang begitu ramai. Semua orang ingin sampai di kantor, sampai di sekolah di jam yang sama, sehingga dari pemikiran itu akan membuat kita tidak memperhatikan rambu lalu lintas dan terkadang juga tidak memperhatikan pengendara yang lain. Itu dari segi pribadi. Sementara dari segi sebagai pendidik, anak-anak itu juga masuk, kita menghimbau anak-anak untuk masuk sebelum jam 7. Masa gurunya masuk jam 7 tepat? Kemudian kita harus menyambut mereka datang ke sekolah, memberikan semangat kepada mereka, juga memberikan contoh yang baik untuk anak. Terima kasih. Kesimpulannya, yang pertama karena jam kerja, yang kedua karena memberikan contoh untuk anak-anak. Selanjutnya pertanyaan kedua, mengapa terkadang kita bekerja melebihi jam kerja? Mau Bu Desi? Aduh, tidak bisa ditarik. Maju saja. Apa sih yang menyebabkan kok kita harus bekerja melebihi jam kerja kita? Mengapa terkadang kita bekerja melebihi jam kerja? Saya menjawab sebagai posisi guru ya. Kita sekarang jam kerja mulai dari jam 7 sampai setengah 4. Untuk saya sendiri mengajar anak-anak sampai setengah 1 itu tupoksi utama kita. Sedangkan tugas lainnya masih ada membuat administrasi, ada tambahan yang lain, dan sebagai guru kita tidak
ada persiapan apapun. Jadi kita lebih sering mempersiapkan tugas-tugas untuk besok. Selain dari itu, selain mempersiapkan, kita juga ada yang namanya evaluasi. Dengan evaluasi itu, koreksi tugas itu sudah memakan waktu yang sangat lama. Dan satu lagi, selain dari hal tadi yang saya disebutkan, mungkin beberapa pekerja guru juga memberikan jam tambahan setelah jam tupoksi mengajarnya selesai. Otomatis dari jam 7 sampai setengah 4 waktu yang tersedia itu tidak cukup untuk kita. Gitu. Baik, terima kasih. Pada intinya untuk menjalankan tugas yang apakah ada arahan dari atasan Bu Desi untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut? Tidak ada, atau ada arahan? Maksudnya Bapak Ibu ayo dipersiapkan untuk besok seperti itu, atau memang bergerak dari hatinya Bu Desi sendiri? Bergerak dari hati. Nah, ini hubungannya dengan motivasi. Nah, motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Beri tepuk tangan untuk Bu Lutfi dan Bu Desi karena telah melaksanakan motivasi yang ketiga. Apakah pernah diberi penghargaan? Karena Bu Lutfi mungkin sampai di sekolah jam 6:30 pernah diberi penghargaan? Tidak. Ataukah Bapak Kepala Sekolah kita pernah menghukum ketika kita lebih dari jam 7 sampai di sekolahan? Tidak. Nah, karena itu kita bergerak dengan hati. Ya, walaupun begini, mungkin saya sendiri, saya pribadi tidak bisa datang jam 6:30 seperti rekan-rekan yang lain, tetapi saya berusaha sebelum jam 7 sudah berada di sekolah dan anak-anak melihat saya bahwa oh Bu Dita sudah datang. Karena saya harapannya anak-anak melihat dari sosok saya sendiri. Oh, kalau guru saya datangnya sebelum jam 7, berarti saya juga tidak salah untuk datang sebelum jam 7. Seperti itu. Nah, kalau untuk anak-anak kita, biasanya kenapa anak-anak kok rajin sholat? Apakah karena takut kepada Allah menjalankan kewajiban atau kebutuhan sebagai manusia? Kalau sholat di sekolahan kira-kira karena apa? Karena takut dengan guru, betul. Untuk menghindari ketidaknyamanan. Misalnya dia tidak takut dengan guru, itu juga bisa jadi nanti tidak dikandaki kancane. Nek sudah dikandaki kancane berarti ada rasa tidak nyaman yang muncul dari dalam diri anak. Nah, kemudian bisa terbaca tulisannya ya? Bisa terbaca atau tidak? Coba Miss Tia dibacakan ceritanya. Sampai Miss Tia maju saja. Jadi saya ulangi ya, motivasinya ada 3: untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini ada sebuah cerita mengenai Ibu Anas. Monggo Miss Tia. Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Ibu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung
beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Ana sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker hitam dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi? Mengapa? Terima kasih Mustia. Ya, jadi ketika digantikan gurunya, anak-anak mulai usil, tidak mau antri masuk ke dalam kelas. Berdasarkan teori motivasi yang telah tadi kita pelajari, pada kira-kira apa motivasi murid-murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri? Yang menyebabkan kok mereka mau sih berdiri antri? Jawabannya apa ya Bu Nia? Dia tidak memperhatikan. Coba saya baca dulu Bu Dita. Ini jadi Bu Anas itu Ya. pakai stiker bintang untuk anak-anaknya yang berbaris lurus untuk antri masuk ke dalam kelas. Jadi kalau tertib diberi stiker bintang. Nah kemudian kalau sudah seperti itu, apa motivasi anak-anak ketika kok setelah ganti gurunya tidak dapat stiker bintang, mereka kembali berebutan masuk ke dalam kelas. Ya. Berarti berdasarkan teori motivasi itu, kira-kira motivasi murid-murid kelas 2 itu apa? Motivasinya adalah motivasi untuk mendapatkan penghargaan. Betul. Karena saya bisa masuk kelas karena saya ngincar tanda bintang dari guru saya. Jadi kalau guru lainnya yang sedang mengaku atau mungkin guru yang bersangkutan sedang berhalangan tidak ada stiker bintang itu, maka anak-anak akan berebut kembali dan tidak tertib untuk belajar masuk kelas. Seperti itu Bu Dita. Terima kasih. Nah, selain menggunakan stiker bintang, ide apa yang bisa diberikan kepada Bu Anas agar anak-anak kelas 2 bersedia antri untuk masuk ke dalam kelas tanpa diberi stiker bintang? Siapa yang bisa menjawab? Monggo, saya tunggu. Kalau tidak ada, kira-kira apa yang bisa diberikan selain tanda stiker bintang? Bu Lutfi, tahu jawabannya? Bu Harti, monggo. Pak Dini, belum. Mbak Ebulia, belum. Bu Dia, belum. Bu Intan, Bu Desi. Selain tidak diberi stiker bintang, kira-kira harus diapakan ya ini anak-anak supaya tetap antri masuk ke dalam kelas? Kira-kira apa? Monggo Bu Intan. Yang diberi motivasi kita. Oh ya. Mungkin motivasinya dalam bentuk ketika kita memberikan penguatan secara verbal. Ya, kalau stiker bintang itu kan kita memberikan hadiah, ibaratnya ya. Walaupun cuma stiker itu kadang anak-anak senang, tetapi ada dampak negatifnya, anak-anak lama-lama akan merasa bosan. Nah, jadi kita bisa memberikan penguatan secara verbal. Ya, bagus. Kamu sudah berani, kamu sudah bisa antri, kamu bisa duduk dengan tenang, tidak berebutan, itu juga anak-anak senang. Ya, tetapi kalau terlalu sering diberikan penguatan semacam itu, anak-anak juga akan cepat bosan. Selanjutnya, mengenai perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba, bersifat satu arah. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata, ini bentuknya adalah hukuman. Kemudian konsekuensi sudah terencana, sudah disepakati, murid juga merasa tidak nyaman tetapi dalam jangka waktu yang pendek. Dan yang terakhir adalah restitusi, yaitu dia menggunakan proses kolaboratif antara guru dan murid. Kemudian murid dapat mencari solusi untuk masalah mereka. Murid berpikir tentang orang yang mereka inginkan, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ini bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk restitusi saya baru tahu ketika mempelajari pelajaran ini. Selanjutnya, nah ada beberapa pertanyaan lagi. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis itu masuk ke dalam hukuman atau
dunia. Konsekuensi baik. Nah, konsekuensi betul ya. Selanjutnya, lari keliling lapangan 2 kali karena terlambat datang ke sekolah menurut Lutfi hukuman. Kita lihat betul jawabannya. Selanjutnya, untuk Bu Harti, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kita lihat betul. Dan yang terakhir adalah menurut Pak Denny, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Ya, betul sekali. Apakah kita masih menggunakan hukuman di sekolah kita? Masih, tetapi mungkin karena untuk siswa SD levelnya jelas berbeda dengan kakak-kakak kelas SMP atau SMA. Nah, selanjutnya ternyata penghargaan itu juga tidak sepenuhnya baik. Nah, di sini ada sebuah materi mengenai dihukum oleh penghargaan. Padahal kita tahunya penghargaan itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Ternyata tidak semuanya menyenangkan dan tidak semuanya baik. Penghargaan itu memiliki pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif diberikan untuk keinginan jangka pendek, hanya jangka pendek saja. Contohnya ketika kita lomba sampai garis, misalnya lomba lari sampai garis finish kita dapat medali, selesai. Kesenangannya hanya saat itu saja. Kemudian penghargaan tidak efektif. Penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Jadi untuk meraih sesuatu kita harus memberikan syarat kepada orang tersebut. Penghargaan dapat merusak hubungan. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Mungkin persaingan di sini karena terlalu sering dibanding-bandingkan. Jadi menyebabkan merasa cemas. Nanti aku nilainya tidak lebih baik dari Pak Denny, nanti aku dimarahin ibuku di rumah. Misalnya bisa seperti itu. Itu menimbulkan kecemasan untuk anak. Selanjutnya, penghargaan dapat mengurangi ketepatan karena siswa akan fokus terhadap hadiah yang diberikan, bukan prosesnya. Jadi langsung kepada hadiahnya saja, sehingga di sini malah terjadi banyak kesalahan dalam mengerjakan sesuatu karena dia sudah fokusnya di dalam hadiah. Nah, kemudian penghargaan dapat menurunkan kualitas. Orang yang sudah diberi penghargaan akan berhenti berkembang. Karena ini merupakan penelitian. Jadi ada dua kelompok mahasiswa. Yang satu kelompok itu akan diberi penghargaan ketika menyelesaikan karya tulis tertentu, dan sekelompok mahasiswa lain itu tidak diberi penghargaan. Ternyata ketika sekelompok mahasiswa yang sudah mendapatkan penghargaan itu dia tidak melanjutkan lagi untuk penelitian mengenai karya tulis tersebut. Berbeda dengan anak yang belum mendapatkan penghargaan, maka dia akan melanjutkan untuk terus-menerus memperbaiki karya tulisnya. Selanjutnya, penghargaan dapat mematikan kreativitas. Dalam tugas memecahkan masalah, murid memakan waktu yang lebih lama dan memberikan jalan keluar yang kurang kreatif karena mereka dijanjikan oleh suatu penghargaan. Yang terakhir adalah penghargaan itu menghukum. Contohnya pada sistem ranking. Jadi mengapa ketika kita kelulusan kelas 6, saya sebagai guru kelas 6 tidak pernah memberikan ranking 1, 2, 3. Tidak pernah. Tetapi saya memberikan ranking sesuai dengan bidangnya anak-anak. Seperti tahun lalu pada bidang akademik, karena memang ada siswa yang nilainya secara akademis, nilai rapor dan nilai ujian itu baik. Yang kedua, nilai penghargaan untuk siswa dalam bidang olahraga untuk beberapa siswa yang meraih kejuaraan dalam bidang olahraga. Dan yang terakhir adalah pada bidang seni. Itu untuk yang tahun kemarin. Untuk yang tahun sebelumnya juga sama. Saya tidak pernah menggunakan sistem ranking di dalam kelas. Karena yang pertama, anak itu punya bawaan sendiri ya. Ada yang gampang mudeng, ada yang tidak. Kemudian yang kedua, itu anak mendapatkan treatment yang berbeda dari orang tuanya di rumah. Jadi ada yang dileskan, ada yang belajarnya didampingi, ada yang belajarnya dibiarkan saja sendiri. Nah itu loh yang mempengaruhi kemampuan belajar anak.
sehingga saya tidak pernah menggunakan sistem ranking. Nah, kemudian dihukum oleh penghargaan yang terakhir adalah mengenai motivasi intrinsik yang muncul apabila anak mendapatkan penghargaan. Tapi biasanya kalau sudah mendapatkan penghargaan itu anak itu lama-lama bosan, paling oleh stiker meneh gitu, atau paling dapatnya cuma pulpen, paling dapatnya cuma pensil begitu ya. Jadi anak-anak itu kadang bosan. Kemudian kalau misalnya kita begini, ayo yang bisa mengerjakan soal matematika nanti dapat uang 5.000. Nah, itu penghargaan yang mendadak diberikan itu juga tidak dibenarkan. Jadi minimal sudah ada perencanaan nanti kalau anak-anak itu juga tidak bisa diberikan secara sering. Jadi nggak bisa terlalu sering kita memberikan penghargaan kepada anak, lama-lama bosan. Selanjutnya, yang ketiga mengenai keyakinan kelas. Mengapa kita harus memakai helm? Bu Tia bisa mengeluarkan suara? Bisa. Mengapa harus pakai helm? Kalau dalam berkendara untuk melindungi kita apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Berarti konteksnya keamanan. Ya. Mengapa kita harus memakai masker ketika berada di tempat puskesmas atau rumah sakit, Bu Dia? Kita menggunakan masker agar tidak tertular dengan orang lain yang sedang mengalami sakit. Berarti nilainya mengenai kesehatan. Ya. Selanjutnya, nah, keyakinan kelas. Jadi tadi yang sudah disebutkan untuk melindungi diri itu adalah mengandung nilai keselamatan, dan agar tidak tertular itu mengandung nilai kesehatan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan akan disebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan bersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, yaitu motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekadar mengikuti serangkaian peraturan tertulis. Contohnya ketika kita mengerjakan e-kinerja. E-kinerja itu secara aturannya dikerjakan satu hari satu kegiatan. Maksudnya dalam sehari kita itu menuliskan kegiatan. Tetapi karena sebenarnya kita mengerjakan e-kinerja itu karena apa? Karena apa? Karena TPP. Jadi motivasi eksternal, ya, karena dari luar. Selain itu, motivasi internalnya mungkin karena kita harus melaporkan kegiatan kita pada hari tersebut. Nah, kadang kalau belum muncul, kalau belum tergerak dari dalam diri kita untuk mengerjakan kinerja, ya udah dibiarin aja gitu. Karena kita mungkin hanya sekedar mengikuti peraturan yang tertulis, jadi bukan dari hati. Contohnya seperti itu ya. Selanjutnya, nilai kebajikan yang sesuai. Nah, kalau dilarang mengganggu orang lain itu mengandung nilai kebajikan apa kira-kira Bu Ita? Dilarang mengganggu orang lain. Sebisanya nggak apa-apa. Kira-kira kalau nggak mengganggu orang lain itu berarti apa? Ada yang bisa mengganggu orang lain? Apa bunyinya? Kesopanan. Coba kita lihat. Nah, saling menghormati sama dengan kesopanan. Yang kedua, mengembalikan barang di tempatnya menurut Miss Tia apa Miss? Kedisiplinan. Yang lainnya kita tadi pakai terus mau dikembalikan. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Betul. Kemudian menunggu giliran. Disiplin. Selain itu mungkin ada orang yang sudah antrinya lama sekali, kemudian kita harus sabar juga sebelum kira nggak boleh nyerobot gitu. Kira-kira apa ya? Apa punya? Kepedulian, kesabaran, betul. Contohnya salah satunya kepedulian itu empati. Selanjutnya dilarang melakukan kekerasan, berarti mengandung nilai kebajikan apa?
melakukan kekerasan. Kalau kita misalnya kalau kita biasanya diperlakukan kasar dengan seseorang, berarti kita merasa apa? Tidak apa? Keadilan. Keadilan saya itu kita merasa nggak apa? Saya takut kalau saya itu merasa dilarang melakukan kekerasan itu adalah nilainya keamanan. Nah, nilai-nilai ini jadi dalam sebuah kesepakatan kelas biasanya anak-anak itu random, tidak boleh berjalan-jalan di dalam kelas. Nah, itu kan sebuah kalimat yang negatif, tidak boleh gitu ya. Kemudian dibantu oleh guru untuk membentuk sebuah kata yang positif. Kalau tidak boleh jalan-jalan di dalam kelas, kata positifnya apa? Tertib, betul. Tertib di dalam kelas. Berarti nilai kebajikan dari tertib di dalam kelas itu apa? Disiplin, betul sekali. Nah, contohnya, kita pernah membuat keyakinan kelas. Yang pertama, kita mempersilahkan murid-murid di kelas kita untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Kalau untuk kelas 6 kemarin, saya menggunakan sticky note yang saya tempelkan di papan tulis. Anak-anak rebutan nulis. Kalau memang punya 2 pendapat, silahkan nulis di 2 kertas. Kalau punya 3 pendapat, silahkan tulis di 3 kertas. Kalau memang cuma 1, silahkan tulis 1 di dalam kertas. Nah, selanjutnya setelah ditulis, anak-anak diminta guru ya, pastinya anak pertama SD, mencatat semua masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar. Nah, selanjutnya mengganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya tadi yang tadi Mustia contohkan, tidak berlarian di dalam kelas diganti dengan tertib di dalam kelas. Kalau tidak ngejek nama orang tua, kalimat positifnya apa? Saling menghormati, betul. Tidak ngejek nama orang tua, ternyata itu merupakan masalah yang bertahun-tahun saya temui. Masih ada anak-anak yang ngejek-ngejek pakai nama orang tua, padahal nggak ada manfaatnya sama sekali. Mencatat semua masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar ya, ini tadi sudah. Nah, setelah keyakinan sekolah, keyakinan atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersiapkan untuk meninjau ulang dan menyetujuinya. Jadi kalau kita minta anak-anak untuk baca ulang, sudah setuju, ada yang mau dihilangkan atau ada yang mau ditambahkan. Nah, kalau sudah setuju semua, maka keyakinan kelas bisa ditempelkan di dalam kelas supaya anak-anak bisa melihatnya setiap hari. Selanjutnya, 4. Mengenai kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Contohnya salah satu murid saya, murid baru, kita tahu latar belakangnya seperti apa. Ternyata ketika di sekolah ini kok sudah mencari perhatian dari teman perempuan, karena dia menurut saya ya membutuhkan ini kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kita pasti ingat dengan murid kita yang dulu yang mohon maaf sering berbuat dia tuh punya geng kan berempat. Nah, jadi sangat ibaratnya itu dia tuh sangat ditakuti gitu sama teman-temannya. Mungkin karena dia tuh memerlukan kebutuhan dasar penguasaan. Jadi kalau sudah ditakuti sama teman-temannya, dia merasa menguasai dunia. Nah, seperti itu ya. Murid kita yang itulah, tidak perlu saya sebutkan namanya. Ya, mungkin Bapak Ibu juga masih ingat ya. Pak Penunjuk. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung. Sebentar, ini loh. Harusnya tulis satu-satu nih. Tadi berarti. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan gak seru jadinya. Nah, ternyata Dinda memerlukan kebutuhan kesenangan. Kesenangannya, kebutuhan kesenangan dia itu harus terpenuhi. Selanjutnya yang kedua, ibu guru tidak punya paku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, itu karena kebutuhan cinta dan kasih sayang Dinda kurang terpenuhi. Selanjutnya
Selanjutnya, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, dia kan malu karena gambarnya nggak rapi, tapi ditunjukkan oleh gurunya di depan kelas. Maka dia kebutuhan penguasaannya itu menjadi berkurang. Selanjutnya, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin bu guru aja. Mungkin dia pengen pelajaran yang aktif, bergerak. Nah, itu dia memerlukan kebebasan di dalam kesehariannya di sekolah. Nah, selanjutnya mengenai dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan, bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Karena kalau saya mungkin dunia berkualitasnya selain sebagai guru, pasti saya sebagai seorang ibu. Saya sangat bahagia dengan 2 orang anak saya, dengan suami saya. Nah, kemudian itu merupakan support system utama saya dan dia masuk ke dalam lingkaran dunia berkualitas saya. Nah, kemudian selain itu juga anak-anak kita, murid-murid kita, pasti juga kalau anak-anak kita mendapatkan sebuah pencapaian, mengalami sebuah pencapaian di sini bukan cuma juara ya. Saya ingat Bu Harti dengan bangganya ketika salah satu muridnya yang terkenal pendiam di kelas mau tampil dalam kegiatan kritik pantun teka-teki. Masih ingat berarti? Kelas 4 dulu, sekarang anaknya kelas 6. Anaknya pendiam, bahkan tidak ada suaranya sama sekali di dalam kelas. Terus dia itu mau tampil di depan anak-anak cacaban 1 dan cacaban 6, semuanya dia mau tampil. Nah, itu Bu Harti itu bangga sekali. Nah, berarti anak tersebut itu ada pencapaian anak tersebut ada di dalam lingkaran dunia berkualitasnya Bu Harti. Anak tersebut mengenalkan mengenai pantun teka-teki waktu gelitik. Ya, nah itu senang sekali kan Bu Harti. Ya, itu karena murid-muridnya Bu Harti masuk ke dalam lingkaran dunia berkualitasnya ya. Menjadi renungan kita, bagaimana kira-kira murid-murid kita dan guru-guru di sekolah kita selama ini meletakkan sekolah dan pengalaman mereka di sekolah sehubungan dengan dunia berkualitas, apakah di dalam lingkaran dunia berkualitas atau di luar dunia berkualitas. Kadang anak tuh hanya sekolah ya memang karena kodratnya sekolah aja, tapi tidak menempatkan, misalnya nggak menempatkan Pak Denny di dalam hatinya mereka, tidak menempatkan Bu Dita di dalam hatinya mereka. Jadi di dalam lingkaran dunia berkualitas mereka itu mungkin hanya ada HP, game, nonton TV, bermain dengan teman. Nah, ini yang harus kita renungkan bersama, apakah kita itu ada di dalam ruangan dunia berkualitas mereka atau berada di luarnya. Nah, kalau di luarnya mungkin dari dalam diri kita ada yang harus diintrospeksi dulu. Tapi kalau panasan ini ada kursi kosong, bisa di sini ya. Selanjutnya mengenai posisi kontrol. Nah, ini menurut saya materi yang paling menarik di dalam materi ini. Yang pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Saya dulu sering menggunakan hukuman secara verbal. Saya bisa ceramah bermenit-menit kalau ada satu anak yang melakukan kesalahan. Pak Dini juga? Ya, kalau secara fisik terus terang saya belum pernah. Saya belum pernah menampar, mencubit, menjewer anak-anak. Alhamdulillah saya belum pernah. Tetapi saya pernah menghukum mereka secara verbal. Selanjutnya yang kedua, membuat merasa bersalah. Ini juga saya pernah lakukan. Saya lebih sering membuat rasa bersalah itu biasanya saya mengucapkan kata-kata seperti ini. Memangnya kalian gak kasihan sama orang tua kalian yang sudah kerja dari pagi sampai sore cari uang buat kalian? Ternyata kalian di sekolahan cuma seperti ini, gak mau memperhatikan guru, tidak mau mengerjakan tugas dengan baik sama? Ya, itu berarti kita posisinya adalah sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Ayolah, bisalah bantu saya, gitu contohnya ya. Tapi kalau untuk kelas 1 sampai 6 menurut saya kurang tepat ya, karena kita jaraknya mungkin sangat jauh. Berbeda dengan mungkin ketika murid-murid SMA atau SMP mungkin bisa diperlakukan seperti ini.
Selanjutnya pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Contohnya ketika anak-anak kita berbuat kesalahan dan mereka diminta untuk membuat surat pernyataan. Nah, ini adalah posisi sebagai pemantau. Dan yang terakhir posisi manajer. Nah, ini kalau guru semuanya menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, masuk surga semuanya guru ya, karena tidak marah-marah. Nah, sebagai posisi manajer ini posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi dialognya itu pelan gitu ya. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, ini masuk surga betul kalau semua menggunakan posisi manajer. Tetapi kadang karena kontrol dalam diri kita, mungkin kita sudah terlalu capek. Ya, tapi kita nggak boleh bilang capek. Ya, itulah sebagai guru kita harus jadi badut di depan mereka. Selanjutnya, nah ini kecil-kecil sekali, sama dengan yang tadi penjelasannya. Hanya ini adalah mengenai perbedaan antara penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, selanjutnya mengenai segitiga restitusi. Nah, ini yang baru kemarin saya laksanakan bersama dengan murid kelas 6. Sebut saja namanya F, dan anak kelas 5 sebut saja namanya A. Nah, pada segitiga restitusi, tahap pertama yang dilaksanakan adalah kita harus menstabilkan identitas. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Dan yang terakhir adalah kebalik, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Penjelasannya seperti apa? Yang pertama, menstabilkan identitas. Mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Jadi benturannya mungkin tidak sesuai dengan keyakinan kelas, tidak sesuai dengan peraturan sekolah. Kata-kata apa sih yang bisa kita berikan kepada anak-anak pada tahap menstabilkan identitas? Yang pertama, berbuat salah itu nggak apa-apa kok, gitu ya. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini biasanya dilakukan untuk anak-anak yang biasanya berantem. Yang satu dinakali temannya, nah yang satu membela diri. Ini pas untuk dilakukan. Kamu berhak merasa begitu. Selanjutnya, tidak ada manusia yang sempurna. Yang tidak boleh kita katakan adalah salah satunya mengenai dulu bu guru juga pernah kok melakukan kesalahan itu. Karena kalau kita menggunakan kata-kata tersebut, itu kita seperti menormalisasikan sebuah kesalahan. Ternyata bu guru juga dulu kayak aku kok gitu. Lebih baik kita katakan semua orang juga pernah ada kesalahan ya. Selanjutnya, tahapan yang kedua mengenai validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kamu pasti punya alasan mengapa hal itu terjadi. Contohnya, selanjutnya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Contohnya, sepatu disembunyikan, terus dia marah. Nah, itu kan sesuatu yang penting untuk anak kalau sepatu. Nah, jadi guru bisa menggunakan kata pengantar seperti itu. Dan yang terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Karena tadi anak-anak sudah membuat sebuah kesepakatan kelas, maka anak-anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya yang sudah terdapat dalam keyakinan kelas. Apa yang kita percaya sebagai kelas? Jadi kelas itu apa sih sebenarnya? Tempat bermain, tempat belajar, tempat bersosialisasi. Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Dan yang terakhir, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah itu kalau kemarin saya tanyakan kepada F, terus kamu harus gimana? Nah itu nanti akan kita saksikan bersama potongan ceritanya. Nah, di sini ada sebuah cerita. Saya rangkum saja, tidak saya bacakan semuanya. Jadi ada seorang guru matematika bernama Ibu Santi, tidak bisa masuk kelas dan tidak bisa mengajar. Nah kemudian digantikan oleh Bu Eni. Bu Eni ini guru baru.
jadi guru baru SMP. Nah, ada dua anak perempuan yang namanya Vivi dan Naftali. Tahu kalau Bu Santi nggak datang, terus digantikan oleh Bu Eni. Nah, disuruh mengerjakan tugas sama Bu Eni. Ternyata Vivi dan Naftali itu nggak mau, Natali itu nggak mau. Sampai Bu Eninya bilang begini, ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu santai aja Bu. Nah, Bu Santi terus mendapatkan laporan dari Bu Eni. Bu Santi memanggil Vivi dan Natali, menanyakan tentang laporan Bu Eni. Bu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri. Kemudian mereka meminta maaf. Nah, kemudian Ibu Santi melanjutkan kembali bahwa apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki masalah, karena itu kan sudah tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang Vivi dan Natali lakukan. Nah, selanjutnya dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Tadi yang pertama sudah, kita kembali lagi. Langkah-langkah restitusinya yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi dengan memanggil Vivi dan Natali, itu Bu Santi sudah menstabilkan identitasnya. Kemudian untuk memvalidasi tindakan yang salah, itu alasannya apa sih kalian berdua itu kok melakukan hal tersebut? Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, karena sudah meminta maaf dan ada keyakinan yang mereka lakukan tidak sesuai dengan apa yang sudah mereka lakukan pada tugasnya Bu Eni. Nah, selanjutnya, menurut Anda apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang dibuat? Karena Vivi dan Natali itu akan membuat kesepakatan baru dengan teman-temannya. Apakah sudah sesuai Pak Denny? Sudah. Ya, sudah. Baik. Nah, kemudian dalam kasus di atas, posisi apa yang diambil oleh Bu Eni? Tadi Bu Eni bilangnya begini. Bu Eni bilangnya begini. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ketemu Bapak Kepala Sekolah. Tolong bantu ibu ya. Kira-kira posisinya sebagai apa, Mbak? Sebagai teman. Iya. Pas nggak kalau digunakan untuk anak SD? Tidak, karena kita sedang mengajar SD ya. Itu tidak pas kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman. Nah, ini adalah refleksi, tapi sebelum refleksi, Bapak Ibu, saya minta untuk melihat sedikit mengenai ini saya kirim ya, mengenai segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Yang sudah saya lakukan dengan siswa F, penggalan sedikit saja. Ini Bu Dita berposisi sebagai manajer, seperti Bu Guru Spek Bidadari ini. Kalau kayak gini ya, nggak ada lagi Bu Dita yang marah-marah. Jadi kami ini melakukan memakai sepatu warna putih saat itu yang tidak sesuai dengan kesepakatan.
bahwa kemarin juga ada loh yang seperti Fahmi. Nah, ini saya menanyakan alasan mengapa Fahmi pakai sepatu warna putih. Terus perasaan Fahmi ketika memakai sepatu warna putih sendiri di antara teman-teman yang sekelas yang pakai sepatu warna hitam, bagaimana perasaannya? Merasa berbeda, jadi tidak percaya diri ya. Nah, tahap berikutnya yaitu menanyakan keyakinan karena tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Selain itu juga kita punya keyakinan kelas ya, seperti kasus ini sama-sama. Apa sih keyakinan dan keyakinan kelas yang menurut kami tidak sesuai kami lakukan hari ini? Disiplin betul. Kami sudah kelas 6 belajar lebih disiplin lagi dibandingkan dulu ketika kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Nah, kalau sudah kelas 6 sudah harus lebih disiplin lagi. Nah, kemudian supaya kesalahan ini tidak terulang kembali, kami harus melakukan apa? Nah, kami sudah tahu bagaimana cara untuk mengatasi agar masalah tersebut tidak terulang kembali. Nah, pada tahapan ini kami sudah bisa memutuskan dirinya sendiri. Sebenarnya saya tuh maunya apa sih nantinya supaya ketidaksesuaian ini berlangsung tidak terulang kembali. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, untuk yang terakhir mengenai refleksi, saya minta bantuannya untuk Bapak Ibu menjawab pertanyaan tersebut melalui link Padlet yang sudah saya bagikan di grup WA mengenai apa hal baru bagi Anda. Kemudian dalam materi ini apa yang menarik bagi Anda semua. Masih anonim. Minta tolong untuk diberi nama. Saya jadi tahu mengenai teori kontrol. Ya, selanjutnya saya masih menunggu jawaban dari Bapak Ibu sekalian. Ini adalah materi yang terakhir yaitu mengenai refleksi. Apa yang menarik bahwa ternyata selama ini kita jadi guru itu masih banyak sekali kurangnya. Ya, yang menarik bagi saya ya ternyata ada loh cara untuk mengatasi masalah dengan penyelesaian yang baik menurut saya, yaitu melalui restitusi. Bu Harti menjawab, saya jadi tahu tentang teori motivasi dan kontrol yang dapat saya terapkan di kemudian hari. Ya, harapannya anak-anak menjadi apa Bu Harti untuk motivasinya anak-anak kelas 3? Ya. Harapannya anak-anak kelas 3 itu menjadi siswa yang saat ini ya, jadi siswa yang percaya diri dan tidak suka mengeluh. Kemudian dari kepercayaan dirinya dan tidak suka mengeluh itu muncul dari dalam diri mereka sendiri tanpa apa? Tanpa ada iming-iming imbalan, penghargaan ataupun takut akan hukuman. Baik, terima kasih sekali Bu Harti untuk jawabannya. Jadi
tahu bagaimana menyelesaikan permasalahan siswa, yaitu dengan cara segitiga restitusi. Ya, tidak dengan marah-marah ya, seperti yang selama ini saya lakukan. Mungkin kalau Bapak Ibu guru yang lain tidak sama dengan saya. Kemudian Bu Intan juga saya jadi tahu mengenai segitiga restitusi pada anak sekolah dasar utamanya. Nah, baik, terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya yang telah membersamai saya pada kegiatan siang hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf telah mengganggu kesibukan Bapak Ibu semuanya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan diberi kemudahan untuk membersamai anak-anak kita sampai mereka menjadi anak-anak yang sukses. Terima kasih saya ucapkan untuk guru-guru hebat semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Baik, saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kurangnya itu dari saya, apabila ada lebihnya itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku kelas 6, pagi ini adalah awal. Kita akan bersama-sama dalam 1 tahun ke depan di dalam ruang kelas 6. Tetapi ruangan ini tidak hanya ruang kita untuk belajar. Di sini adalah ruangan kita untuk bermain, juga ruangan kita untuk membentuk karakter masing-masing dari kalian. Juga di dalam ruangan ini adalah salah satu jalan untuk kalian meraih mimpi-mimpi kalian nanti hingga dewasa. Nah, sebelumnya mungkin kalian pernah melakukan ini di kelas 5, yaitu kita semua akan melaksanakan atau membuat sebuah kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas ini digunakan untuk apa sih? Kesepakatan kelas ini akan kita buat agar kita semua bisa bertanggung jawab terhadap apa saja yang sudah kita sepakati, kemudian hal-hal apa saja yang sesuai dan hal apa saja yang tidak sesuai untuk dilaksanakan di dalam kelas ini. Nah, caranya adalah Bu Guru mau minta kepada kalian untuk menuliskan di kertas ini. Setiap anak bisa menuliskan 1, 2, atau 3 kesepakatan apa yang akan kita laksanakan di dalam kelas, ya. 1 kertas, 1 kesepakatan. Jadi kalau anak-anak mau menulis 3 kesepakatan, berarti nanti anak-anak harus menulis ke dalam 3 kertas. Bisa dipahami ya? Bisa ya? Nah, silakan kalian pikirkan terlebih dahulu, kalian itu suka melakukan apa saja di dalam kelas atau tidak suka ada kejadian apa di dalam kelas. Nah, kalian bisa tuliskan di dalam kertas ini, ya. Baik, bisa dipahami? Bisa. Sekarang Bu Guru bagikan di nanti kan Mbak Naila. Berapa? Kapsul berapa? Oh, tapi pada digitalisasi. Jika sudah, anak-anak bisa menempelkan di papan tulis. Nanti kita akan baca 1 persatu. Silakan. Bis. Bebas. Oh, dalam main amal. Baru kaya. Ya, kita coba nih kaya, tahu tak dulu. Itu yang bis. Itu yang
Bu Guru akan bagikan menjadi beberapa kategori yang sama. Jadi yang sudah kalian tuliskan dan tempelkan di papan tulis ini akan Bu Guru baca satu persatu, dan setelah Bu Guru baca satu persatu itu nanti akan Bu Guru kategorikan ke dalam beberapa nilai-nilai yang sama. Ya. Yang pertama, tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah, tidak boleh buang sampah sembarangan ini berarti kita bisa ubah ke dalam kalimat yang positif, yaitu menjaga kebersihan. Betul. Perlu tuliskan di sini ya. Menjaga kebersihan. Datang sekolah tepat waktu, tidak boleh mengejek nama orang tua. Ini harusnya tadi menjadi 2 kertas ya. Datang ke sekolah tepat waktu, betul, tidak boleh mengejek nama orang tua. Tidak boleh bicara di dalam kelas. Tidak boleh bicara di dalam kelas berarti kita ubah. Kalau kalian bicara, boleh tidak sih sebenarnya? Boleh. Boleh. Tetapi yang tidak boleh bicara itu ketika sedang pelajaran, guru sedang menjelaskan, kalian bicara di dalam kelas itu tidak boleh. Berarti kita ubah tidak boleh bicara di dalam kelas ini menjadi apa? Mendengarkan guru. Saya mendengarkan apa? Memperhatikan. Memperhatikan guru saat belajar. Selanjutnya, tidak boleh meninggalkan sampah di laci. Sama ya dengan menjaga kebersihan. Selanjutnya, dilarang memotong pembicaraan saat teman maupun guru sedang berbicara. Kalau kita ubah dengan kalimat positif, artinya kita harus menghargai, betul, menghargai orang lain yang sedang berbicara. Memperhatikan guru saat pelajaran, masuk di sini. Selanjutnya, memperhatikan guru saat mengajar, masuk di sini. Tidak mengejek nama orang tua, ada 2, tidak mengejek nama orang tua. Kalau kita ubah ke dalam kalimat yang positif, berarti kita ubah menjadi tidak boleh. Tidak bolehnya diubah menjadi tidak boleh mengejek nama orang tua. Berbicara yang sopan. Berbicara sopan. Ulang ya, jelasnya jelas. Tidak boleh membuat gaduh dan masalah di kelas. Ini nanti jangan mengejek nama orang tua. Berarti masih banyak ya yang mengejek nama orang tua ya. Tidak boleh merusak fasilitas sekolah. Berarti kita ubah menjadi menjaga fasilitas sekolah, betul. Menjaga fasilitas sekolah. Selanjutnya, tidak boleh memakai topi di kelas. Berarti topi dipakai di luar kelas. Topi dipakai di luar kelas. Jangan berlari di dalam kelas. Ini berarti sama, tidak boleh membuat gaduh. Nah, berarti apa kalimat positifnya?
Yang pertama, tidak membuat gaduh dan masalah di kelas. Yang kedua, jangan berlari di dalam kelas. Menjaga kenyamanan kelas, betul. Ada yang lain? Selain menjaga kenyamanan, duduk rapi di dalam kelas, atau kita juga bisa tuliskan di sini menjaga kenyamanan di dalam kelas. Selanjutnya, tidak boleh tidak meminjam alat tulis kepada teman. Nah, berarti apa? Kalau tidak meminjam itu berarti kita harus apa? Memberi apa? Nah, atau memiliki alat tulis sendiri, betul? Iya. Memiliki alat tulis sendiri. Bukannya tak boleh dipinjam, tapi pinjam itu boleh. Tapi kalau setiap hari pinjam mungkin memberikan rasa tidak nyaman kepada orang yang dipinjami, betul? Ya. Selanjutnya, menjaga properti kelas dengan baik, ini sama, menjaga fasilitas sekolah. Selanjutnya, dilarang berlari-lari di dalam kelas, menjaga kenyamanan. Ya. Memperhatikan guru, sama di sini. Selanjutnya, memperhatikan guru, ya, di sini. Kemudian, tidak boleh merusak fasilitas sekolah. Bu Guru tuliskan di sini, tempelkan di sini. Memperhatikan guru saat menjelaskan, masuk di sini. Dilarang berlarian di dalam kelas, menjaga kenyamanan. Tidak boleh merusak fasilitas sekolah. Masuk di dalam kategori menjaga fasilitas sekolah. Dilarang memperhatikan cewek di kelas saat pelajaran karena tidak nyaman. Memperhatikan cewek berarti masuk di menjaga kenyamanan. Ternyata dilihat-lihat oleh teman di yang lawan jenis itu tidak nyaman. Tidak nyaman, kamu tidak suka. Berarti semua saja harus menjaga. Ya, tidak boleh melihat-lihat, memperhatikan anak-anak perempuan karena menyebabkan rasa tidak nyaman. Betul? Ya, selanjutnya, tidak boleh berbicara ketika guru sedang menjelaskan. Ada banyak sekali di sini. Tidak boleh mengejek orang tua, berbicara sopan, dan yang terakhir setelah berdoa dilarang keluar kelas. Ya, kita sudah mendapatkan beberapa poin kesepakatan kelas. Yang pertama, menghargai orang lain yang sedang berbicara. Topi dipakai di luar kelas, memiliki alat tulis sendiri, berbicara sopan, memperhatikan guru saat pelajaran, menjaga kenyamanan di dalam kelas, menjaga fasilitas sekolah, dan menjaga kebersihan. Apakah semua sepakat? Ada yang mau ditambahkan? Ada? Tidak? Semua sudah sepakat ya? Ya, berarti kesepakatan ini harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kalian sendiri loh yang sudah membuat kesepakatan ini. Berarti kalian tinggal melaksanakan dan juga mentaati, melaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita buat. Nah, sekarang kita akan berbicara nilai-nilai. Menghargai orang lain yang sedang berbicara ini masuk ke dalam nilai apa? Menghargai apa? Apa? Toleransi, betul sekali Bisma. Menghargai orang lain yang sedang berbicara masuk ke dalam nilai toleransi, betul. Nilai pertama yang harus kita sepakati yaitu toleransi. Dua, kesepakatan yang kedua, topi dipakai di luar kelas masuk ke dalam nilai disiplin,
Betul sekali. Ini perlu garis bawah. Disiplin. Selanjutnya, memiliki alat tulis sendiri. Masuk ke dalam nilai. Disiplin juga boleh. Disiplin dari dalam diri sendiri ya. Selanjutnya, berbicara sopan. Nilai kesopanan, betul sekali. Untuk tuliskan di sini sopan santun. Memperhatikan guru saat pelajaran sama dengan nilai toleransi atau saling menghargai. Ini sama ya, toleransi. Selanjutnya, menjaga kenyamanan di dalam kelas. Tertib, betul sekali. Ketertiban. Berikutnya, menjaga kebersihan. Ya nilainya, nilai kebersihan di sini. Dan yang terakhir, menjaga fasilitas sekolah. Menjaga fasilitas sekolah masuk ke dalam nilai tertib, disiplin atau sopan santun, kebersihan, ketertiban. Nah, berarti kelas 6 sudah memunculkan nilai-nilai dari kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Nilainya yang pertama adalah toleransi, yang kedua disiplin, sopan santun, ketertiban, dan juga kebersihan. Siap langsung